saya merasa kalau saya ini diam, ya, sementara bapak saya di sana berdua sama ibu seperti itu, itu kita sebagai anak bagaimana gitu ya. Betul. Orang tua saya dulu yang paling khawatir kalau kita sakit, paling apapun kalau kita sakit ya. Betul. Sekarang dia. Sekarang beliau seperti itu, masa kita diam? Iya. Pokoknya istri ngabdinya ke suami, suami ke orang tua. Kalau emang jalannya dia untuk mengabdi ke orang tua harus seperti itu, ya sudah kita dukung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, Bu Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ben. Pak Ben sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, makasih banyak hari ini udah datang untuk temani saya ngobrol hari ini. Baik Pak Ben, sama-sama. Kaget juga nih kita tiba-tiba diundang di sini. Enggak lah, saya yang sangat bahagia hari ini ya. Ya, bisa ngobrol dengan Bapak sama Ibu hari ini. Oke, jadi teman-teman, bagi yang mungkin belum tahu, Pak Heri dan Bu Eni ini tetangga saya sih sebenarnya di komplek kami. Dan sebenarnya Pak Heri dan Bu Eni ini seperti apa ya, semacam kayak couple goals gitu lah. Mereka menjadi keluarga yang buat kami, saya dan istri itu, mereka itu adalah panutan buat kami sebagai keluarga. Ya, dan waktu pertama kali saya coba kontak Pak Heri, boleh nggak kita ngobrol di Bermakna? Nah, Pak Heri bilang ke saya, wah janganlah Pak Ben, nanti kami jadi terkenal nantinya. Nah, menurut saya sih sebenarnya itu maksud Pak Heri adalah kami ini nggak layak, kami ini nggak pantas karena kami bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa ya. Tapi saya coba untuk meyakinkan Pak Heri bahwa untuk menjadi berkah atau inspirasi buat orang, nggak harus orang yang terkenal, nggak ada orang harus dengan status sosial atau jabatan seperti apa baru bisa berbagi cerita. Siapa saja pasti punya banyak cerita. Dan saya senang hari ini Pak Heri dan Bu Eni bisa bersedia hadir di sini untuk bisa temani saya ngobrol bareng. Pak Heri, Bu Eni ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Ben. Pak Heri, Bu Eni. Iya Pak Ben. Jujur ya, seperti tadi saya bilang, Pak Heri dan Bu Eni itu bagi saya dan istri itu seperti panutan dan teladan buat kami dalam hal keluarga. Iya, bisa dibilang kalau bahasa anak muda sekarang ini couple goals ya. Iya, jadi wah semua orang mendambakan, menginginkan kehidupan keluarga seperti Pak Heri dan Bu Eni. Iya. Kita hari ini sedikit bernostalgia dulu ya Pak ya. Sudah berapa lama nikah? Dan 29 tahun, hampir 30 tahun. 29 tahun. Iya, Wah. Tidak terasa Pak Ben. Enggak terasa. Tiba-tiba udah 30 tahun dan rambut udah perubahan. Gede-gede semua. Anak-anaknya. Gimana awal Pak Heri dan Bu Eni ini ketemu? Ibu cerita sedikit ya kita. Silakan. Di Malang di kampus. Pak Heri kebetulan asisten dosen, saya mahasiswa yang diajar dia. Oh serius? Oke. Betul. Jadi saya sampaikan Ibu ya. Jadi sebetulnya bukan dia sih taksir sebetulnya Pak dulu awal-awal. Tapi berjalannya dengan waktu akhirnya kita ada tali sambung ya antara dia ternyata ya mungkin ini yang kayaknya cocok gitu ya karena saya lihat orangnya sederhana gitu ya apa adanya gitu kalau ngomong itu jujur tidak ada yang tutup-tutupin seperti itu. Sementara saya sendiri juga karena terlahir dari keluarga yang dididik untuk budi pekerti ya dari sisi budi pekerti kemudian kita bisa berempati sama orang dilatih dari sejak kami masih ya anak-anak ya untuk berempati karena kami ini sama-sama ditinggal sama ibu sejak saya umur 5 tahun ini 5 tahun jadi kemudian ada kesamaan kisah ya artinya di situ tempaan dan didikan orang tua dari sisi budi pekerti di saya ini memang melekat itu ya Pak Ben kita menurut sama istilahnya budaya orang tua apalagi saya ini kan di timur ya budaya timur yang mana ditekankan di orang timur itu ya yang penting berlaku baik
Walaupun saat oke, itu oke. mungkin pendalaman di sisi agama segala macam mungkin belum seperti Belum mendalam ya belum seperti mendalam. sekarang ya. Beda dengan dia. Saya dengar juga Pak Heri dulu ini anak band. Rocker atau gimana? Jadi saya itu band, memang seniman ya. Dia saya itu pelukis dulunya. Saya penari daerah gitu. Kemudian saya juga dance, nyanyi, ya, kadang juga ngeband sama teman-teman. Nah, seperti itu. Itu kami gitu. Saya gitu. Dan sementara dia kalau Bu Eni sendiri apa? Dunia Bu Eni seorang santri atau dengan penampilan seperti ini atau gimana, Bu? Ya, saya banyak di Rohis. Saya waktu di kampus juga seksi rohani. Di apa kalau sekarang BEM ya istilahnya. Ya. Jadi di Senat tuh di seksi rohani, terus kegiatannya lebih banyak ke agama gitu. Jadi ini dua budaya yang beda ya, Ben. Dua budaya yang kultur berbeda. Wah, kok bisa tertarik sama Pak Heri? Silakan Bibirnya dulu. merah. Bibirnya merah. Tapi memang nggak semulus yang kita bayangkan, Pak Ben. Oke. Artinya kalau kita mungkin berdua mungkin nyambungnya bisa cepet ya. Tapi ternyata ada beberapa yang harus kita korbankan. Artinya beban moral juga artinya. Kalau saya mendekati seseorang yang sudah agamis seperti ini, yang mana keluarganya juga seperti itu. Ya sementara saya sendiri background agama masih bisa dibilang nol lah gitu ya. Iya. Jadi perjalanan kami terus terang ada beberapa yang membuat saya menjadi istilahnya tekanan-tekanan sendiri pada diri saya. Misalkan saya pas datang ke rumahnya, saya pakai rambut gondrong, sampai pakai jaket gambar ular gitu, sandal jepit. Lah ya. Nah gitu, saya datang tiba-tiba orang tua yang datang lihat terus langsung masuk. Terus saya udah diterima apa adanya gitu. Kemudian pas saya pulang besoknya cerita sama dia. Mas, bapak bilang kalau bertamu jangan pakai sandal WC gitu. Waduh, saya kaget. Maksudnya apa tuh? Sandal jepit itu kan di rumah saya sandal WC. Kan dia didikan dari ABRI, jadi mungkin beda. Oke. Sandal jepit itu sandal WC. Gaya anak band nih datang. Sementara saya sendiri, ya sudah memang itu yang saya punya gitu. Jadi dan dari situ pun saya sudah merasa wah ini berat. Iya. Masuk ke lingkungan itu udah berat sekali nih sepertinya. Iya. Tapi saya tetap punya ini boleh cerita. Oh silakan. Ini memang kita ngobrol loh. Jadi saya tetap bertekad anak ini baik, ya artinya juga terbuka, kemudian keluarganya juga keluarga baik itu ya. Walaupun saya juga merasa saya keluarga saya baik-baik kok saya. Saya memang dibentuk sama lingkungan harus saya jadi seniman segala macam saat saya SMA, kuliah dan lain-lain. Nah, saya harus dapat ini orang ini gitu kan. Tapi gimana caranya kita bingung, Pak. Gimana pendekatannya sama orang agama ini? Dengan baik-baik yang masih jomblo ya. Dilema banget gitu ya. Jadi gimana caranya ini? Nah, memang mungkin sudah menjadi jodoh ya. Suatu saat itu di keluarga DN ini ada saudaranya itu bilang, anak itu tampangannya aja kayak gitu. Tapi anak ini anak yang punya hatinya baik kok. Wah. Seperti saya dapat gitu tuh. Langsung ngegas. Seperti ini udah ibarat main bola udah mau ngegol nih. Iya. Setelah dari situ kemudian besoknya ada perubahan rupanya. Dari sisi tanggapan orang tua, kemudian saudara-saudaranya waktu itu. Waktu itu pas saya datang kebetulan pas acara apa itu semua saudara pada datang. Iya, saya kaget juga kok rame gitu. Iya. Itu. Akhirnya ya kita mulai bisa diterima. Dan mau nggak mau saya pun harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Iya. Nggak mungkin dong istri saya ini harus menyesuaikan dengan kondisi saya. Masa akan terbalik itu. Betul. Itu. Saya harus mulai potong rambut, mulai berbaju sopan. Sandal walaupun nggak punya saya pinjam teman gitu kalau misalkan mau ke rumahnya dia. Oke, jadi harus ada yang disesuaikan. Jangan pernah bilang saya memang sudah begini. No nggak begitu ya. Tidak begitu karena kita punya goals. Yes. Punya goals berarti ada sesuatu yang memang harus dikorbankan. Iya. Nah di situ. Nah kemudian ya seiring berjalannya waktu akhirnya semua menerima dan akhirnya proses pelamaran ya sampai dengan kita pernikahan. Pelamaran. Ya. Wow. Tapi pun tidak berhenti di situ juga, Pak. Masih ada lagi proses tantangannya. Perjalanannya setelah itu penyesuaian kita
terus terang ini saya beradaptasi pada keluarga mereka ini berat banget gitu ya. Saya juga. Iya pasti. Mungkin bisa dari sisi siapa dulu cerita berat ya, di saya dulu ya. Kenapa beratnya gini? Kita berkumpul suatu saat dengan keluarga beliau ini, ada kakak, ada bapak, ada ibu yang penampilannya sudah agamis banget menurut saya. Iya. Sementara saya mengenal agama itu belum ini. Belum. Jadi di suatu ketika itu ada acara keluarga yang harus datang gitu. Kami udah menikah nih ya. Kemudian ada acara ngaji. Saya bilang, wah ini udah deg-degan ini Bang. Saya ngaji harus ngaji Quran, gimana caranya? Iya, saya selama ini saya menjaga image. Saya ini udah lumayan dari Banyuwangi gitu. Jadi image-nya orang-orang dari barat itu udah apa ya, sebelah barat Banyuwangi pinter-pinter ngaji. Iya. Saya tidak bisa ngaji gitu ya, tidak bisa. Akhirnya saya bilang aja apa alasannya, Pak Ben tahu nggak? Saya bilang, ini saya bisa ngaji pakai Quran dari Banyuwangi. Emang beda. Emang saya bilang beda. Saya harus pakai Quran, kalau nggak pakai Quran yang dari Banyuwangi saya nggak bisa. Ya untungnya percaya gitu. Walaupun mungkin dalam hati mereka mungkin ketawa aja. Beda ya Quran Banyuwangi. Ada aja. Penyusuan itu membutuh waktu lama Pak Ben ya. Mungkin butuh waktu sekitar 7-10 tahun sehingga saya bisa menjadi hijrah gitu ya. Nah, mungkin bisa ini ceritakan juga mungkin kenapa penyusuan ke saya gimana. Kan nggak mudah dari seorang taruhlah anak santri ya. Kayak santri terus harus menyesuaikan dengan seorang yang rocker dengan keluarga yang mungkin bukan terlalu agamis ya. Gimana? Kalau di saya kebetulan Bapak itu walaupun agamis di demokrasi. Demokratis. Iya demokratis banget. Jadi waktu dia bilang, ibu mau orang tuaku mau ke rumah datang ngelamar gitu. Saya bilang sama Bapak, Pak mau ada yang ngelamar orang tuanya Mas Heri. Ya udah suruh datang aja gitu. Datang dari pagi sampai sore, kok nggak ngomong apa-apa ya kata Bapak saya gitu. Terus kata Bapak, ditanya gitu, maaf Pak tujuan datang ke sini ada apa ya? Terus kata bapaknya, nggak ada cuma bersilaturahmi. Ternyata terus bapak saya bilang, waduh celaka. Kamu tuh malu-maluin aja. Kenapa? Kayak kalau orang sekarang bilang gatel, kamu yang ngetek, orang nggak mau ngelamar ke sini bilangnya mau ngelamar. Karena bapak jadi malu nanya. Terus saya telepon dia, kenapa ya? Kok orang tua sampean kok nggak bilang mau ngelamar, padahal janjinya mau ngelamar. Ternyata menurut pandangan orang tuanya saya tuh nggak punya unggah-ungguh atau sopan santun gitu. Nah itu jadi saya bilang mungkin beda budaya. Jadi di mana letak saya nggak sopan santun nih? Menurut saya biasa-biasa aja gitu. Mau pulang saya salim gitu. Terus katanya ternyata waktu itu orang tua datang itu lagi ngobrol, saya mandi karena travel mau datang, saya jemput ke kampus, saya mau balik ke kampus, nah gitu. Terus bapak bilang, travel datang gitu. Oh iya Pak, saya langsung salim. Sebelum saya ngelewati salim, ada gelas kopinya Bapak kan? Saya ambil, saya seruput. Kalau di rumah biasa gitu. Kalau habis ya minta aja lagi sama ibu, ntar dibuatin lagi sama ibu. Saya seruput, saya taruh, saya salim sama Bapak, salim orang tua Mas Heri, cium tangan, terus saya berangkat di mobil. Baru ingat, andukku di kamar mandi. Saya buka lagi jendela travel, teriak, Pak, tolongnya jemurin andukku di kamar mandi. Beres kata Mas saya gitu. Siap. Pulang lah saya ke rumah. Ternyata itu menurut pandangan orang tua Hari, dia cuma diginiin, itu calon istrimu ya, nggak sopan gitu. Itu yang dimaksud Pak Heri. Kalau dari sisi keluarga Pak Heri lebih mengutamakan tata krama, etika. Kalau dari sisi keluarga Bu Eni, agama yang itu mah nggak apa-apa. Nyuruh, kalau di saya nyuruh orang tua itu boleh asal nggak sering-sering amat. Asal kepepet kayak gitu. Apa namanya, sebuah kedekatan ya. Kedekatan. Kalau di Mas Heri orang tua itu Sabta Pandita Ratu gitu, berarti nggak ada yang salah, semua orang tua tuh semua benar perkataan orang tua. Anak orang tua boleh nurut sebagai anak, nggak boleh bantah. Itu adat kami. Itu adatnya dia ya. Terus kalau di saya orang tua boleh diprotes gitu. Jadi boleh ngasih masukan. Terus kalau di orang tua Pak Heri, gelas orang tua tuh beda. Kalau di saya nggak ada ya, gelas sama-sama gitu. Ternyata saya yang ambil hikmahnya, ternyata kita bisa lebih
lebih hormat gitu orang tua gitu ya, lebih menghargai. Kalau gini kan jadi kayak temen gitu, kayak tadi habis ya kopinya habis minta lagi aja gitu. Jadi saya belajar banyak. Oh iya ya, sopannya mungkin gitu ke orang tua. Jadi itu nggak sopannya di situ ya. Iya katanya kok nggak. Walaupun istilahnya bahasanya nggak sopan bang gitarnya. Kok ngono ya gitu istilahnya kok begitu ya. Caranya sama orang tua itu loh sebetulnya bilang gitu. Oke. Iya. Itu penting karena memang banyak juga keluarga yang menikah yang mereka mengalami shock budaya. Ya, kadang bukan pasangan itu nggak baik, atau keluarga dari mertua atau bukan nggak baik, kita hanya mungkin nggak ngerti budayanya aja, iya, jadi memang perlu penyesuaian. Lebaran Pak Iri sungkem itu kan duduk terus merambat gitu. Kalau di tempat saya boleh sambil berdiri, cium tangan, rangkulan, oke. Gitu. Sama kami orang timur nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai merambat gitu, sungkem gitu nggak. Antri merambat gitu. Kalau saya pulang langsung cium tangan orang tua, peluk, berdiri ya oke aja gitu. Oke. Itulah jadi di situ bedanya. Oke. Itu dari sisi keluarga ya. Kemudian dari sisi pribadi memang kita mengalami penyesuaian yang cukup panjang gitu Pak Ben ya. Iya. Jadi misalkan saya terus terang menikah tahun 93. Saya itu belajar ngaji bener-bener serius itu tahun 2004 gitu loh Pak Ben. Berapa tahun Jadi betapa ini proses ini butuh waktu lama dan saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu saya tidak berumur panjang dan saya tidak bisa mengaji misalkan seperti apa kondisi saya. Nah itu. Nah saya lihat beliau ini, istri saya ini cukup rajin sholat malam gitu. Iya. Dan itu buat saya gangguan gitu Pak Ben. Jadi kalau malam-malam berisik saya malam ke kamar mandi kemudian. Ini waktu awal menikah nih sebelum 2004 ya tahun 94 ke sana gitu. Dari 94 sampai 2003 tuh. Iya, itu 2003 tuh keganggu banget tuh kalau. Iya, dari suka marah. Karena malah kadang-kadang bantal saya tutup aja ke muka saya. Karena kedengaran orang berwudu. Kedengaran orang sholat sholat malam gitu, kami dia berdoa. Mungkin dia tahajud juga. Kadang-kadang saya disenggol-senggol sengaja kayaknya supaya saya bangun. Ayo banget dan tapi saya marah gitu dulu. Jadi karena saya merasa kayak kerja udah capek jam 3 harus misalkan kedengaran sesuatu yang buat saya bangun itu bagi saya waktu itu merasa gangguan gitu. Yang merasa itu gangguan. Nah itu prosesnya lama banget Pak Ben. Sehingga pada titik tolaknya itu tahun 2004 itu. Oke, sebelum ke titik tolak. Kenapa akhirnya bisa sholat lah ya, bisa berubah gitu. Bu Eni dengan kehidupan yang cukup taat dengan agama ya, dan Pak Heri pasangan hidup bertolak belakang ini nih. Nah, gimana struggle atau perasaan di dalam diri itu seperti apa menghadapi Pak Heri dengan kondisi seperti itu? Ya kadang-kadang aduh gimana ya, kan sebenarnya kita yang pengen dibimbing gitu. Iya. Nggak berhasil tuh kalau saya suka cerita ke bapak, dan bapak saya bilang ya perkuat doa, cuman bilang gitu, ya udah banyakin doa aja, terus banyak pasrah gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak nuntut gitu. Oke. Karena sudah dari awal juga tahu Pak Heri bukan orang yang memang orang agamawi atau agamis ya. Bukan. Jadi saya pernah tuh ya lomba joget dia di Hotel Pandegar Bandung. Itu penyanyinya saya bawa almas surat lah ya, saya baca almas surat, penyanyi bilang, "Bu, pinjem ya suaminya." Ya, saya bilang gitu. Jadi itu pokoknya berhenti nemenin dia ke kafe itu ambil anak ketiga 8 bulan terakhir deh. Nah, segitu dia baru dia berhenti band, baru itu tiap minggu kan latihan vokal sama penyanyi lain gitu. Ya saya kalau nggak mau ditemenin dia bilang, kan aku punya istri, masa ngajak istri orang, ayo. Ya udahlah saya nemenin, walaupun saya harus baca buku dengan suara yang bising yang saya nggak biasa gitu, ya nggak nyaman aja dihadapi. Udahlah kan ini suamiku ya, nemenin aja gitu. Oke. Nanti biar datang dengan sendirinya gitu. Jadi saya nggak pernah nyuruh gitu. Berhenti band enggak, malah saya nggak pernah nyuruh dia berhenti ngeband, berhenti ke kafe enggak. Saya temenin, cuma saya bilang kalau penampilan saya gini saya malu, gimana caranya. Jadi kayak waktu baru nikah dia ngajak kemana?
itu ya apa klub ya? Klub. Iya itu. Diskotik. Iya kayak gitu. Kan tuh di atasnya ngelewati diskotik. Akhirnya saya bawa bayi 5 bulan apa gitu. Kalau saya berangkat kan masih baru nikah. Masih muda banget gitu kan. Jadi malu nih saya buka-buka. Nanti Come on. Terus itu apa, masih pacaran. Masa saya jilbaban lebar Iya. gitu. Aku bawa anak ya udah bawa bayi tuh pulang jam 2 malam. Jadi waktu itu Bu Eni memang sudah jilbaban lebar seperti ini. Malah pendeknya itu sudah di Johnson ya. Iya. Oke. Waktu itu saya agak nyinggung bosnya dia mau salaman gitu. Saya nggak mau, tuh kata bosnya, "Tuh istrimu kenapa nggak mau salaman sama saya?" Terus kalau ke kantor nggak usah lebar-lebar ya jilbabnya. Oh iya deh, akhirnya saya agak naik. Oke. Menyesuaikan lah ya, menyesuaikan ya. Yang penting masih tertutup lah. Iya. Wow. Saling nyesuaiin. Tapi itu kan selama rentang sekian waktu itu pasti dong selama seperti Pak Heri bilang selalu sholat dan doakan dulu Pak Heri juga dong berarti ya. Iya. Boleh tahu isi doanya untuk Pak Heri supaya berubah. Ini kan juga penting buat yang pasangan yang lain sih. Betul. Sekarang kan dia nggak pernah cerita juga. Nggak pernah cerita ya. Karena memang begini Bu, ada banyak pasangan pengen suaminya berubah. Ya, diomongin terus ya. Tapi suaminya malah nggak berubah. Nah, ini menarik nih yang dilakukan oleh Bu Eni. Nggak pernah tadi bilangnya nggak pernah suruh berubah ya. Ya mungkin ada obrolan sederhana dikit ya. Tapi nggak ada. Kalau kamu nggak berubah, saya akan pergi atau nggak ada seperti itu. Apa yang didoakan Bu? Saya bilang ya Allah, kalau ini memang ini kan sudah ketentuanmu jodoh. Saya kan kalau katanya Bapak tuh ya saat ketemu jodoh saat itulah iman kita gitu. Jadi sebenarnya mungkin sama aja saya sama Mas Heri cuma naik turunnya iman, mungkin covernya aja mungkin saya lebih itu tapi kadang-kadang namanya iman kan naik turun. Jadi saya bilang ya Allah kuatkan saya, terus panjangkan jodoh saya, terus bukalah hatinya, saya selalu bilang gitu. Bukalah hatinya untuk bisa menerima hidayahmu, bisa. Itu ya sampai sekarang saya tetap itu doanya bukalah hatinya gitu. Jadi berdoa supaya mendapatkan hidayah, dibukakan hati. Kalau berdoa membayangkan wajah dia. Terus kirim Al-Fatihah gitu, saya bayangkan. Jadi pas kalau baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah balikan hatinya untuk dalam untuk kebaikan tuh, dibayangkan wajahnya dalam gitu. Wah, ini penting. Jangan berdoa ke pasangan dan langsung langsung sesak di sini. Tapi bayangkan ya Allah beri buka hatinya ya. Wah, ini luar biasa. Dan hasilnya akhirnya finally Pak Heri bisa. Ngaji lebih bagus dari saya nih. Wah. Yang ngajar kan dulu tuh ya boleh buka dikit ya. Silakan. Itu dulu ngajinya setahun sekali Pak. Jadi sebelum 2004. Jadi setiap puasa, ayo Mas belajar ngaji. Itu kalau kumpul keluarga jangan ayo belajar tuh. Dia mau, tapi dia Mas Heri tuh bagusnya dia nggak pernah nolak, nggak pernah marah gitu. Jadi ayo belajar. Tiap bulan puasa, selesai puasa selesai juga ngajinya. Gitu jadi gitu. Iya, kebanyakan orang melakukan hal itu. Tahun depan balik lagi Iqra 1 sampai Iqra 5, kata sampai Iqra 4. Jadi tahun depan balik lagi sebetulnya. Terus saya bilang, ini kapan berhentinya ya? Kok ngaji nggak beres-beres gitu. Pegawai pom bensin ya, kembali ke nol ya, mulai dari nol. Bayangin setahun udah ngaji kan pasti lupa lagi. Akhirnya blek-blek tuh bahasa Indonesianya patah-patah gitu ngajinya. Gitu sampai 2004 itu. Oke. Nah saya mau tanya Pet, apa yang terjadi di 2004 sampai selain saya pastikan selain itu hasil doa dari Bu Eni. Ada syaratnya Pak dia ngaji. Oh gitu, ada syaratnya. Jadi waktu dia mau ngaji, Mas ayo ngaji dong, kan anak-anak tuh perlu contoh, saya bilang gitu, laki-laki kan pemimpin dalam keluarga. Terus dia bilang gini, aku mau ngaji gitu. Kalau apa? Satu syaratnya apa? Kalau guru yang mengajarkan ngaji bisa membuktikan apa yang dia sampaikan, dia bicarakan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak omdo dia bilang. Iya. Berat juga saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama Robi saya, suami saya mau ngaji, Mi. Terus tapi syaratnya begini, carikan saya orang kayak gini gitu. Oh bisa, dia bilang gitu. Terus dicarikanlah seorang ustadz guru gitu, guru aja. Nih ustadz ini manajer di PLN. Oke. Terus sebentar lagi mau resign karena dia masuk ke anggota dewan gitu. Terus oke, boleh lah. Terus gimana cara kenal? Orang suami saya mau privat. Situ kan RT, jangan privat katanya. Terus gimana?
adain daurah, ada pengajian seluruh warga yang muslim, nanti kan tersaring lah siapa yang mau ngaji, nanti kita ngerange acaranya. Tapi sebelumnya suami saya mau kenal dulu, karena gurunya harus sesuai dengan yang dia mau. Ada syarat ketat nih. Akhirnya seharian ya main ke rumah Ustadz itu. Jadi anaknya ada 3 waktu itu habis Quran gitu. Terus pas dia masuk, dia bilang, ini rumahnya manajer ya, rumahnya sederhana gitu, nggak ada kursi, ruang tamu nggak ada. Terus Vespa tua gitu ya. Kita ikutin tuh dari mulai pagi, nungguin di masjid, dia ngisi kuliah duha kita nungguin, habis itu ada tamu kita nunggu, terus asar kita jamaah lagi, dia mau ceramah dia kita ikut, lama-lama habis asar dia mungkin udah dapat kesimpulan, dia bilang udah pulang yuk, mau nggak ngaji? Ya ntar aku bilang ntar aku pikir di rumah. Pas maksudnya aku mau ngaji sama guru itu. Alhamdulillah sejak itu dia berubah. Berhenti band nggak pernah saya suruh. Dia setelah ngaji beberapa tahun ya dia berhenti sendiri. Gimana ada? Ya kan betul yang diceritakan sama istri betul. Jadi soalnya dia bilang saya pun walaupun nggak ngaji, saya tetap baik, nggak minum, nggak rokok, nggak perempuan deh gitu. Kan butuh apa yang lagi penting berbuat baik. Yang penting kan saya baik. Iya. Jadi ceritanya betul Mbak Ben, titik baliknya saat itu selain kami juga saat itu habis pemilihan istilahnya wakil warga ya, kami terpilih, kemudian anak-anak saya juga udah mulai agak gede, berarti tanggung jawabnya saya udah beda, udah tambah gitu, tanggung jawab ke warga. Ketua RT dong. Iya. Awal-awalnya sih masih sebelum 2004 kita tahun 2002 ya kita dipilih. Nah, saat itu kita masih manggung Pak dengan teman-teman di itu ada 17-an gitu. Saya teman-teman di perumahan gitu, di perumahan di Bekasi, ayo kita manggung kita joget gitu. Nah, di balik tahun 2004 itu setelah saya ketemu sama seorang guru dan saya terpana luar biasa melihat ini orang sederhana walaupun jabatannya bagus tapi sederhana. Saya ikutin. Dari situ pun saya tuh mulai merenung juga. Memang saya harus berubah gitu. Dari situ mulai saya tinggalkan dah apa yang dulu saya latihan, misalnya latihan musik, latihan ngeband gitu sama teman-teman, udah saya mulai tinggalkan. Dan saya udah dari situ betul-betul titik balik dan saya berkumpul sama teman-teman mengaji bareng walaupun belajar di Alibata sampai berkeringat bercucuran gitu. Tapi itu niat terus kita harus bisa ini gitu. Karena saya udah mulai saat itu titik balik benar-benar. Teman-teman udah ngajinya pada bisa, saya sendiri masih aduh kok saya paling bodoh gitu. Tapi saya tetap nggak akan malu. Saya tetap ikut walaupun saat giliran saya berkeringat kayak itu ya, tapi saya tetap nggak malu terus. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak begitu lama akhirnya saya pun bisa ngejar, bisa ngikutin ya. Dan saya akhirnya bisa agak sedikit sombong sama dia akhirnya. Karena kan backgroundnya nyanyi jadi suaranya bagus. Saya kalah kalau suruh nyanyi. Dari situlah saya mulai senang itu menyenangi. Jadi rumah saya ternyata asik ya. Nikmat ternyata gitu. Apalagi kita sudah menemukan dunia baru yang kita jadi keluarga ini jadi serasi gitu ya. Jadi, apa bedanya saat sebelum tahun 2004 dan setelah itu? Apa yang dialami? Ya, yang saya alami adalah ketenangan Pak Ben. Kalau dulu kan saya kerja tahun 93 mulai ya. Terus kemudian menikah tahun 93 itu juga, dan dia ini lumayan walaupun toh dari sisi yang tadi itu kita nggak sama, tapi dari sisi visi kita sinkronkan, kita samakan. Saya sebagai pekerja, dia sebagai istilahnya sutradara ini ceritanya. Jadi dia membuat Mas, kita harus buat planning, gitu ya. Sekian tahun Mas harus jadi ini, sekian tahun jadi ini, dan tahun sekian harus bisa naik haji seperti itu. Di planning dia. Dia seorang planner gitu ya. Nah, dan saya pun saya sepakat dan saya harus laksanakan. Kalau nggak misalnya nggak terjadi gimana? Pindah. Dia ini paling rajin nyari lowongan kerja buat saya. Serius? Mas, dikumpulin. Mas, ini ada lowongan. Jadi kalau saya jabatan saya dalam waktu jabatannya nggak naik. Kalau dalam waktu sekian sesuai planning tadi nggak masuk jabatan, dia nyari lowongan. Cari kerja yang ada jenjang karirnya jelas. Jadi dengan pindah, saya berbagai kali pindah ya, 3 ya. 3. Jadi setelah pindah ada naik jabatan. Tahun 94 saya mulai bekerja, tahun 98 saya sudah melampaui lebih cepat. Saya sudah menjadi manajer di tahun 98.
Pada target dia di usia 40. 35 sampai maksimal. Tapi saya mulai tahun 94, 98 saya sudah bisa menjadi manajer. Ini penting nih Pak. Ini penting. Satu kerjasama yang baik istri dari istri dan suami ya. Betul. Istri buat jadi istri itu apa ya? Benar-benar mensupport ya. Iya. Itulah yang dia bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki, seorang suami, ada istri yang hebat. Wah, betul. Ini luar biasa. Benar. Salah satu sampelnya. Sampelnya. Suami bekerja, istri buat planningnya dan mengontrol secara ketat itu. Iya. Kan kalau setahun sekali ya ada penilaian kantor tuh, saya minta lihat, coba lihat yang jelek di mana gitu. Dia bantu. Ini kok turun nih kenapa? Gitu. Wah, ini menarik nih Bu. Karena ada banyak pasangan, maaf nih. Ada banyak pasangan yang hanya gaji mana? Iya kan, gaji mana? Loh kok gajinya kok nggak naik-naik? Ini. Betul. Tapi ibu concern untuk karirnya. Iya. Kok kenapa karir nggak naik? Dengan karir berarti fasilitas mengikuti gitu kan. Wah. Dia paling rajin loh itu ngontrol saya. Permohonan appraisalnya mana coba Mas, aku pengen lihat nih appraisal saya dilihat kan. Dia dosen. Terus saya bilang sama dia, Mas aku nggak hidup kalau sama kerja dosen. Gitu. Bukan sama soalnya bapak bilang kan gini. Asisten dosen. Asisten dosen kan, kata bapak saya, kalau bisa jangan terlalu jauh secara ekonomi dengan saudara-saudara yang lain supaya tidak timpang. Minimal sedikit aja lah. Mendekati lah ya. Gitu. Terus saya bilang, wah jauh banget gaji dosen waktu saat itu ya, kecil. Nah gitu, saya itu kecil gitu. Terus saya bilang, Mas kalau bisa kerja yang lain yang gajinya mendekati inilah. Saya bilang gitu. Terus kerja, yaudah aku ntar keluar jadi dosen gitu. Akhirnya dia keluar gitu. Jadi saya keluar tapi ibu kan memberi solusinya, cari lowongan. Saya kasih. Dia paling rajin nyari lowongan itu. Bapak nggak merasa tertekan dengan itu? Tidak. Nah, saya memang dari awal saya itu apa yang dia lakukan saya tidak pernah merasa sampai sekarang merasa tertekan, tidak, karena saya sudah percaya apa yang dilakukan itu baik gitu ya, karena udah saya buktikan memang apa yang memang dia omong apa tujuan dia itu baik, saya langsung bisa mencerna tujuan dia ini, saya langsung karena memang yang dilakukan oleh Bu ini bukan tuntutan penghasilan, mana gaji, uang setoran bulanan berapa, tapi kalau mau setoran gede atau bulanannya gede, jenjang karir juga harus ini prosesnya ya. Ibu mungkin lebih fokus ngontrol ke prosesnya. Iya. Wow. Jadi kita sama-sama Pak. Jadi saya bekerjanya, dia yang bantu ngontrol gitu. Wow. Luar biasa dia ternyata. Saya senang. Jadi, Pak, istri saya lagi dengar di sini. Ayo. Seperti itu. Wah. Ini penting dan, buat pasangan. Sebelum usia 40 ada target setelah manajer saya terlampaui, kemudian sebelum usia 40 kalau bisa sudah naik haji Mas gitu ya. Oke. Tepat di usia saya 40 dan saya ulang tahun saya di Bukit Uhud, saya udah naik haji bareng dia itu tahun 2006. Gitu. Jadi intinya hampir semua target-target yang dibuat oleh Bapak dan Ibu itu tercapai. Alhamdulillah tercapai. Memang target itu kalau serius memang pasti tercapai Pak Ben. Apapun kalau serius dan dikontrol ya itu ya. Serius, dikontrol dan dilakukan. Nah, itu insya Allah bisa tercapai. Wow, ini penting. Mundur-mundurnya itu wajar lah. Wajar lah ya. Tapi kan dia kan nyeting, tabungannya harus nyisihkan segini, kalau naik haji tahun sekian berarti per bulannya sekian, itu dikontrol semua. Sendiri kalau saya bagi misalkan haji itu misalkan 50 juta, bagi kira-kira saya haji targetnya berapa tahun lagi, 4, saya bagi 4 tahun, jadi setiap bulan harus nyisihin segitu. Tapi dia nggak pernah ngerti itu. Oke, jadi ibu juga mengatur keuangan sesuai dengan planning itu juga. Slip gaji saya sudah semuanya ke dia Pak. ATM saya nggak pegang, saya istilahnya saya percayakan Menteri Keuangan ini full ke dia. Saya tidak pernah pegang ATM, kemudian gaji saya juga pokoknya dapat ini slip kasih dia. Kontrol, karena saya yakin, saya tahu dia sebagai seorang planner itu ya saat itu bisa ngatur dan beberapa kali udah saya buktikan tepat gitu. Ya udah, saya makin pertama yakin. Nikah saya kalau tiap bulan ngasih pembukuan marah dia, ngapain sih pakai gini-gini? Karena dia nggak mau, akhirnya saya nggak pernah. Dulu saya buat pengeluaran, saya catat tuh terima gaji sekian, terus pengeluaran tiap hari nulis gitu kayak orang kantoran gitu.
pas akhir bulan saya kasih ini pengeluarannya saldonya sekian. Nggak usah pakai gitu-gitu katanya. Jadi cuma berlaku 2 bulan tuh Pak. Setelah itu 3 bulan dia nggak mau, ya udah nggak saya pakai. Gitu. Mungkin bukan goalnya bukan untuk supaya suami lebih percaya, bukan itu, tapi untuk memang disiplin keuangan aja. Saya sendiri aja ngurus sendiri, tapi nggak pernah dilaporin lagi. Oke. Memang kita laki juga nggak butuh laporan. Yang penting trust, kepercayaan bahwa ini diatur dengan benar. Diatur dengan benar. Iya. Dan ketika kita tahu itu diatur dengan benar, kita akan full. Betul. Percaya full. Iya, betul Pak. Dan saya sepakat, wah ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau punya planning memang harus juga diatur secara itu. Didampingi ini prosesnya ini untuk tercapai planning itu. Wah, luar biasa. Dan itu positif juga bagi saya Pak Ben. Iya, pasti. Orang laki kalau pegang duit banyak coba. Banyak godaan gitu. Itu yang memang saya pikirkan. Jadi aku uang pegang uang banyak, masih muda, istilahnya tampang masih lumayan ganteng gitu ya. Khawatir gitu Anda. Pasti. Supaya tidak terjadi sesuatu, udahlah lempar semua. Pasti. Gitu. Wow, ini penting para suami dengar tuh. Iya, Khairus, ini penting pelajaran buat kamu. Betul. Karena memang kalau laki itu kalau banyak duit, wah, belagu di luar Pak biasanya. Iya. Enggak semua disclaimer ya, enggak semua laki ya. Tapi kadang duit itu godaan terbesar. Iya. Saya juga mikir begitu Pak. Dulu kan saya itu kan hidup susah banget. Dapatkan uang 100.000 itu susah minta ampun ya. Terus sekarang ini kayak dapatkan 100.000 itu agak lebih mudah lah ya. 1 juta lebih mudah lah ya. Kadang ya. Terus saya mikir kenapa ya dulu kok saya susah banget dapat uang 100.000, dapat uang 1 juta. Ternyata saya mikir kalau seandainya dulu saya mudah dapat uang, dikasih uang gede. Wah, entah berapa kali saya udah nikah. Iya. Entah berapa banyak wanita saya yang saya sudah rusak. Dan mungkin hidup saya sudah rusak. Betul. Ya. Nah, jadi saya melihat wah, ternyata Allah itu tahu kemampuan kita. Betul. Berkahnya ini merusak atau enggak umatnya. Jangan sampai berkahnya merusak. Jangan sampai hujan itu datang yang harusnya membuat padi itu berkembang, malah jadi busuk. Gitu lah. Jadi ya saya bersyukur bahwa waktunya Allah itu tepat. Iya. Wah, luar biasa. Pak Heri dan Bu Eni. Seperti tadi saya bilang, kita di hidup bertetangga ini kan kami melihat Pak Heri dan Bu Eni dalam kisah keluarga atau perjalanan keluarga yang ditampilkan keseharian itu adalah keluarga yang teladan lah, ya, keluarga bahagia, harmonis ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah, ya, dalam proses perjalanan ini, ya. Ada ndak dalam proses kehidupan Pak Heri dan Bu Eni ada satu titik adalah sesuatu hal yang terbesar yang terjadi dalam rumah tangga yang itu mempengaruhi segala kehidupan Pak Heri dan Bu Eni sampai saat ini? Dari Ibu mungkin silahkan. Apa ya? Mungkin pas dia mengajukan berhenti kerja. Iya, saya dengar Pak Heri pernah akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja. Bisa cerita sedikit apa yang terjadi pada saat itu? Oke Pak Ben. Nah ini sensitif nih Pak Ben. It's okay. Saya bilang sensitif karena mengingatkan saya pada bapak saya. Ya, saya terpaksa harus cerita tentang bapak saya. Dan ini kelemahan saya. Saya paling nggak bisa kalau mengingat bapak saya. Jadi itu kalau ditelepon bapaknya sakit itu nggak bisa tidur, padahal besok kan harus kerja. Itu gedebuk. Saya bilang kenapa? Tadi kan dapat telepon bapak sakit. Ya sudah besok pulang gitu. Jadi lebih sering pulang. Nah, itu akhirnya memutuskan hal yang besar dalam hidupnya. Ya. Mungkin Pak Ben juga punya orang tua yang luar biasa. Saya sama Pak, saya mempunyai bapak yang sangat luar biasa. Saat beliau belum pensiun dan saya masih sekolah, bapak itu merawat orang tuanya.
merawat juga adiknya yang lagi sakit. Hingga beliau berdua meninggal di rumah saya di kampung. Walaupun kami semua pada sekolah saat itu. Kami sekolah, anak-anak adik-adik kami juga sekolah semuanya berbiaya. Tapi orang tua saya dengan gigih dan dengan baik, dengan sangat luar biasa. Itu bisa merawat eyang saya, merawat bulik saya. Hingga beliau dipanggil. Itulah yang membuat saya sangat-sangat kagum sama bapak saya. Bapak saya orang yang sosialnya tinggi. Siapapun yang perlu dibantu sama bapak pasti dibantu. Walaupun bapak cuma seorang guru SD, Pak. Kebetulan bapak menikah dengan ibu sambung, tapi ya juga sangat luar biasa baiknya. Dan bisa menerima bapak saya merawat orang tuanya dan adiknya. Itu ibu saya, walaupun ibu sambung itu luar biasa baik. Beliau juga mendampingi merawat eyang saya. Dua-duanya, kedua orang tua saya ini adalah orang tua yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Merupakan inspirator buat saya dalam kehidupan saya. Itu yang melekat sama saya. Sehingga Pak Ben, saat saya mengalami orang tua saya sakit kena stroke itu sekitar tahun 2012. Enggak, dia 14 tahun dari 2019, sekitar tahun 2006 kemungkinan. 2006 2007. Itu bapak saya kena serangan stroke. Hingga sampai akhir hayat beliau. Nah, sebetulnya pada tahun 2014 itu saya sudah pernah mengajukan, ya, artinya ceritakan istri saya tadi untuk resign. Saya mau harus resign, ya. Tapi sebelum itu dalam 1 tahun itu kita berdua sudah mengambil tahap, ya, kira-kira apa sebelum resign mungkin ada solusi apa? Makanya Pak Heri berencana resign untuk pulang merawat orang tua bapak yang sakit. Itu saya resignnya tahun 2015. Tahun 2014 sudah saya berdua ini sudah ngomong sama dan sama atasan saya udah pernah ngomong. Orang tua saya ini udah sakit, udah berat dan hanya berdua sama ibu gitu. Dan ibu merawat sampai 14 tahun seperti itu ya, sendirian. Akhirnya saya punya berdua diskusi, nah ini gimana kira-kira, dan istri saya bilang coba kita ada beberapa solusi yang kita tawarkan ke ibu, coba mungkin pertama kita perawat di sana. Kita pulang, saat itu saya pulang, kemudian saya bilang sama ibu, Bu gimana kalau perawat. Jadi ibu saya itu juga baik banget. Jadi ibu saya itu seorang yang sangat menjaga privasi, Pak. Jadi tidak ingin pokoknya orang lain mengerti tentang kondisi di dalam. Ya. Biarlah semua ibu yang merawat itu ya. Jadi ibu itu bayangan Pak, sejak tahun 2007 sampai tahun 2019 ya, itu ibu merawat sendirian. Tahun 2015 merawat sendirian. Nah, ibu nggak mau karena ini ya gimana ada orang lain di rumah itu. Dan nyari kayak gitu kan susah untuk merawat orang gitu di desa gitu ya. Betul. Nah, yang kedua mungkin kita ada beberapa solusi. Saya pernah panggil satu orang adik saya yang mungkin saat waktu itu kurang begitu ajarnya dari sisi pekerjaan mungkin belum begitu mampan. Kita tawarkan, kita ajak coba kalau si adik saya kandung yang laki, kalau Anda pulang kemudian biaya mungkin saya yang biaya hidup di take over oleh itu kemudian anak-anak mungkin saya bantu untuk sekolahan. Usaha Tapi kan ternyata tidak semudah itu. Artinya itu tidak sederhana Pak Ben. Jadi harus dipikir, setelah dipikir mungkin enggak bisa kayak seperti itu. Ya oke deh. Dan di suatu titik Bapak mengalami betul-betul sakit yang sudah luar biasa Bapak saya. Itu di dekat-dekat di tahun-tahun 2015.
beberapa kali saya ditelepon sama ibu tentang kondisi bapak. Disitulah udah nggak ada jalan lain. Jadi saya merasa kalau saya ini diam, ya sementara bapak saya di sana berdua sama ibu seperti itu, itu kita sebagai anak bagaimana gitu ya. Betul. Orang tua saya dulu yang paling khawatir kalau kita sakit, paling apapun kalau kita sakit ya. Betul. Sekarang sekarang beliau seperti itu, masa kita diam. Iya. Saya bilang, Dek, saya harus segera resign. Dia bilang gitu. Terus saya izin ke atasan saya waktu itu. Iya. Yang tahun 2015 saya nggak diizinkan, tahun 2015 saya mulai udah ada melunak dan diizinkan. Iya. Sebelum saya ada terbit surat SK-nya, saya diskusi sama dia. Iya. Gimana saya resign ini untuk membantu ibu merawat bapak di kampung gitu ya. Kita kumpul. Dia, anak-anak saya kumpulkan. Oke, jadi Pak Heri panggilkan anak-anak. Istri sama anak-anak. Betul. Ayahmu akan berhenti. Mungkin setelah ini kamu udah tidak yang tidak seperti saat ini. Iya. Jadi pasti semua akan berubah. Iya. Ayahmu akan berhenti, kamu berdua dengan ibu, walaupun ayah sekali waktu akan gantian, akan ke Bogor, ke Banyuwangi gitu. Bagaimana kira-kira anak-anak? Anak yang nomor 1 bilang, gak apa-apa ya, kalau memang itu untuk orang tua, bilang gitu. Si Asyam ya. Iya. Kemudian si Arkis dia bilang, sekolahku bagaimana ya? Dia bilang gitu. Saya yakinkan dengan anak-anak, kalau kita berbuat baik, Allah pasti tidak akan diam. Gitu. Kamu, ayah yakin tetap akan sekolah. Saat itu si Arkis masih SMP ya. SMA. Di Albayan ya. Oke. Nah, kelas 3. Ya. Kamu tetap sekolah nak, kamu tetap akan kuliah. Terus yang kecil masih kecil-kecil yang lainnya tuh. Nah, sama istri saya bilang, gimana Dek? Sampai gitu. Silahkan cerita sendiri. Iya. Gimana saat Pak Heri? Dia, karena saya berpikirnya pertama dia selalu kepikiran gitu kan. Iya. Saya pikir dia memang orang laki itu kan ngabdinya ke orang tua. Iya. Kalau saya sebagai istri ngabdinya ke suami. Ke suami. Jadi kalau memang dia mau ngabdi ke orang tuanya, ya nggak ada jalan lain. Kalau 6 jalan yang ditawarkan tuh nggak bisa dijalankan semua. Terakhir solusi terakhir berhenti kerja. Ya sudah silahkan saja saya bilang. Saya bilang saya cuma hanya meyakinkan. Tapi ini nggak ada perubahan kan nanti anak-anak tetap bisa bersekolah. Yang saya tuntut cuma sekolah nggak. Kalau materi lain sih makan apa tuh masih bisa lah gitu. Dia bilang tetap insya Allah nggak ada yang berubah. Udah saya bilang ya udah. Nah pas berjalannya waktu itu ya pas kuliah itu si Arkis keterima di Bali terus dia bilang, Bu kuliahku gimana? Insya Allah pasti ada jalannya. Kan semua anak ada rezekinya saya bilang, insya Allah bisa. Yakin aja deh bismillah. Nah Arkis tuh yang termasuk hebat daripada mamanya. Hebatnya tuh dia waktu itu kuliahnya pertama kuliah kan karena kita masih baru di sana ya tabungan lah masih ada sertifikat itu masih banyak masih ada. Warung-warung masih ada. Ada usaha lain juga ada usaha warung. Saya waktu itu berpikir dia berhenti tapi kan saya masih punya 3 warung. Iya. Masih bisa lah jalan gitu. Iya. Ternyata ya qadarullah berjalannya waktu satu persatu warung tutup gitu. Nah terus pas Arkis pertama kuliah dia bisa kos di tempat yang lumayan gitu. Iya. Mungkin 3 bulan 4 bulan bisa pindah kos enggak? Pindah kemana Bu? Yang harganya di bawah itu kalau bisa yang lebih murah. Iya. Arkis bilang oh iya deh boleh Bu. Akhirnya pindah. Tapi tanpa barang dia bilang yaudah kan ada tantemu di Bali yang dikasih dengan tante-tantenya barang dapat 2 bulan sama bisa turun lagi ya Kis kenapa ibu nggak kuat kalau segitu pindah lagi akhirnya alhamdulillah dia dapat kos yang gratis 4 bulan tapi istilah bukan marbot mungkin ya jadi di sekretariat kami jadi tugasnya nyiapin rapat beres-beres gitu itu gratis 4 bulan. Dan tahun depannya dia, aku boleh nggak ikut itu lagi, SBM lagi, UMPT UTBK lagi mau ke ITB. Kenapa? Aku nggak kuat kayaknya ngalami degradasi iman katanya. Karena kan dia dari pesantren dari SMP SMA, saya mau
mau kembali ke milih ITB coba ya udah. Akhirnya saya izinkan, dia bimbel cuma 3 bulan mungkin, terus dia ikut lagi, alhamdulillah lulus. Jadi itu tadi sempat dia gratis hanya dengan kerja melayani di sekretariat, tidur di sekretariat. Jadi walaupun keadaan memang qadarullah berubah, tidak stabil seperti dulu, ada berubah, tetapi selalu ada jalan keluar, dimudahkan seperti tadi. Tetapi juga yang satu poin yang saya highlight dari apa yang disampaikan Bu Eni adalah mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Dan alhamdulillah anak-anak juga mengerti. Karena sejak kecil kan sudah kita biasakan gitu. Jadi waktu kecil tuh semuanya sih udah sampai yang kecil sih Ahtar. Kalau SD itu sekolah mereka bawa es, bawa termos. Dulunya. Jadi saya bilang, ini taruh di warung, modalnya balikin ibu, untungnya buat kamu gitu. Jadi sorry kita kalau balik sedikit. Jadi waktu sebelum kondisi berubah, dulu waktu Pak Heri belum resign dan masih kerja, semua secara ekonomi juga masih stabil, tapi anak-anak tetap sudah diajarkan, dididik untuk bekerja seperti jualan es dan lain sebagainya. Kenapa? Itu kan bukan alasan kekurangan ekonomi. Tidak. Apa alasannya anak-anak? Biar saya bilang hidup jangan makan gengsi, saya bilang gitu. Yang punya jabatan kan ayah, yang kerja ayah. Jadi kita bukan apa-apa. Jadi enggak bilang aku anaknya bos. Ya itu kan bapakmu bukan kamu gitu. Jadilah dirimu sendiri, saya bilang gitu. Jadi kami memang mengajarkan anak dari kecil itu sudah mulai bisa berhitung, artinya secara real itu dia aku itu bukan hanya istilahnya disuapin gitu ya. Berarti harus ada apa yang masuk ke dalam saya ini harus lewat suatu perjuangan gitu kan. Makanya saya bilang anak-anak ini ayah nggak nuntut kamu harus laku apa enggak gitu ya. Tapi ayah itu pengen kamu pertama tidak gengsi. Kedua supaya kamu juga bisa ngelihat peluang, karena ternyata anak-anak tahu yang paling laku apa ini, saya pancing gitu. Oh yang ini ya, yang model coklat, yang besok yang ini nggak usah gitu. Tadi seperti itu. Mungkin sebelum ke situ dulu Pak, saya ingin ke yang tadi keputusan besar tadi dengan Bapak. Maaf kalau saya kembali ke situ sedikit, karena buat saya itu satu keputusan sangat-sangat besar dalam hidup. Kalau saya bujangan sih oke-oke saja. Tapi ini kan kita ada tanggung jawab istri, anak-anak, dan mempertaruhkan masa depan. Tapi Pak Heri dan Bu Eni mengambil sebuah keputusan yang penting, keputusan yang juga tegas, demi untuk merawat orang tua. Yang dulu juga Pak Heri melihat bagaimana orang tua merawat orang tuanya. Buat saya Pak Heri ini sesuatu pesan yang luar biasa sebenarnya dari kita sebagai seorang anak. Saya apa yang tadi Pak Heri cerita tadi itu saya ingin curhat, tergoda untuk curhat. Jujur saat ini istri saya mama saya kena stroke. Stroke yang kedua dan sekarang nggak bisa bangun. Kemarin berusaha jalan akhirnya jatuh, kaki patah. Dan sangat sulit. Ada dinamika juga dalam keluarga kami, seperti yang mungkin dialami. Ada keluarga yang kami harapkan bisa menjaga. Kita coba cari win-win solution seperti apa, tapi mereka juga punya kondisi tertentu, kondisinya sendiri. Ya alhamdulillah sekarang kakak perempuan yang merawat. Tetapi kan itu kan harus 1x24 jam ada di sana. Nah, sementara kakak perempuan saya juga punya keluarga, punya anak yang harus kuliah dan lain sebagainya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Wah itu juga itu satu tantangan berat juga buat kita. Tetapi saya belajar dari Pak Heri. Untuk orang tua memang kita perlu buat satu keputusan dalam hidup kita. Karena kadang juga dulu orang tua itu nggak pakai hitung-hitungan untuk berbuat sesuatu dengan kita. Kita saat ini masih kalkulasi matematika. Orang tua mungkin dulu nggak ada kalkulasi itu. Ya untuk kita. Dan yang saya belajar tadi itu adalah bahwa
ya bisa saja keadaan tidak stabil seperti dulu. Tetapi luar biasanya adalah, dan saya saksikan sampai hari ini, saya tidak melihat keluarga Pak Heri ini keluarga yang melarat atau minta-minta di mana-mana. Bahkan anak sekolah di ITB, anak tetap kuliah di yang terbaik, anak-anak semua di pesantren. Dan buat saya itu satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya, yang sangat-sangat menginspirasi kami, saya pribadi, ya. Dan luar biasa dari Bu Eni bisa dengan berbesar hati menerima hal ini. Karena menurut saya Pak Heri, kalau orang tua Bu, amit-amit, mungkin saja kalau orang tua dari Bu Eni yang mengalami hal itu bisa saja, oke, Pak Heri mau keluar kerja, oke, karena merawat orang tua saya. Tapi ini kan merawat orang tua dari pihak suami yang kemudian ini harus bermain hitung-hitungan yang nggak pasti nih. Anak mengorbankan banyak hal nih. Tapi Bu Eni bismillah. Ya, bismillah. Boleh cerita sedikit ke saya Pak Bu Eni. Apa yang paling menguatkan Bu Eni sampai akhirnya itu oke, bismillah. Selain ada hitung-hitungan matematika, oke, ini akan cukup nih. Nah gitu. Yang paling menguatkan ya, saya kan istri ngabdinya ke suami. Kalau suami sudah bilang itu berarti dia sudah memperhitungkan semuanya. Insya Allah ya udah itu yang terbaik saya ikutin. Memang sudah ini jalannya, ya udah gitu saya terima. Wow. Saya kalau ingat aja pesan Bapak tuh, jalan tuh hidupnya seperti air aja lah. Mengalir aja. Kalau pokoknya istri ngabdinya ke suami, suami ke orang tua. Kalau emang jalannya dia untuk mengabdi ke orang tua harus seperti itu, ya sudah kita dukung aja. Oke. Wah, ini poin yang sangat penting. Ini poin yang sangat penting. Keimanan sih Pak, masalah tentang keimanan. Jadi. Dan saya rasa dengan seperti itu juga Pak Heri merawat orang tua dengan tenang, ya di sana, ya. Itu luar biasa. Iya, Pak. Jadi betul seperti saya tadi bilang. Jadi kalau mungkin kami tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, dan keyakinan yang kuat, ya itu mungkin nggak terjadi Pak Ben. Jadi karena kita betul-betul totalitas kita pasrah. Kita lakukan ini karena ini ada